Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buyut Injang Lumayung, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya menempuh di semester 3 di kelas G dengan NIM 2020111103114440. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas hukum ekonomi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Iva Habizah. Mengenai judulnya, berhubung tugas makalah yang bertemakan transaksi elektronik, di sini saya mengambil judul pencegahan tindak pidana penipuan melalui jual beli online. Sebelum ke pembahasan, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang makalah yang saya buat. Latar belakangnya adalah kemajuan di zaman ini begitu pesat dalam bidang apapun, termasuk juga teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pesatnya teknologi informasi dan transaksi elektronik sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, pengaruh terhadap masyarakat adalah bisa menimbulkan hal positif. Dengan begitu, teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dipergunakan baik bagi masyarakat. Tidak hanya pengaruh positif saja, tetapi teknologi informasi dan transaksi elektronik juga berpengaruh negatif yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, berdasarkan latar belakang makalah ini, saya akan membahas bagaimana cara-cara mencegah adanya tindak pidana penipuan jual beli online. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian jual beli online. Lalu yang kedua, bagaimana modus penipuan jual beli online. Lalu yang ketiga, apa kendala dalam menangani penipuan jual beli online. Lalu yang keempat, bagaimana kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana penipuan. Lalu yang terakhir, bagaimana cara pencegahan penipuan tindak pidana jual beli online. Yang pertama, kita membahas pengertian jual beli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa disebut KUH Perdata atau BW, terdapat pada pasal 147 yaitu pengertian jual beli yang berbunyi, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jual beli adalah persetujuan perjanjian saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Lalu kata online terdiri dari dua kata yaitu on dalam bahasa Inggris yang berarti hidup atau di dalam, dan line dalam bahasa Inggris yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan. Sedangkan secara bahasa, online berarti di dalam jaringan atau di dalam koneksi. Jadi dapat disimpulkan dari jual beli online adalah persetujuan perjanjian melalui internet antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar barang. Lalu selanjutnya membahas tentang modus penipuan jual beli online. Nah, ada 3 yaitu penipuan dalam hal penjelasan deskripsi barang. Lalu yang kedua, penipuan barang tidak sesuai dengan pesanan. Lalu yang ketiga, penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang. Yang pertama yaitu penipuan dalam hal penjelasan deskripsi barang. Tren belanja online yang semakin pesat berkembangnya ternyata mendorong para penipu untuk semakin gencar melakukan penipuan. Deskripsi barang kerap terjadi di situs jual beli online. Beberapa penjual deskripsi barang yang mereka jual dengan kalimat-kalimat yang sangat menarik untuk minat pembeli, tetapi kenyataannya yang sangat berbeda. Yang kedua, penipuan barang tidak sesuai dengan pesanan. Barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah sebuah fenomena yang kerap terjadi di dalam belanja online di Indonesia. Banyak konsumen setelah menerima barang pesanan dibeli dalam situs jual beli online mendapati bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.
Lalu tentang kasus yang ketiga yaitu penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang. Nah, jadi barang yang ditawarkan penjual sebenarnya tidak ada. Pelaku hanya memposting gambar dengan dilengkapi penjelasan semenarik mungkin dan juga menyertai bukti-bukti orderan palsu supaya korban tertarik dan yakin untuk membeli. Nah, tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang. Setelah uang ditransfer oleh korban, maka pelaku akan menghilang tanpa mengirim pesanan korban. Lalu selanjutnya kita membahas tentang kendala dalam menangani tindak pidana jual beli online. Berikut ini adalah kendala dalam menangani jual beli online dalam kasus yang dihadapi oleh Polda Jawa Timur menangani tindak pidana cybercrime. Jadi cybercrime adalah aktivitas kejahatan menggunakan media komputer atau jaringan komputer yang menjadikan alat atau sarana dan tempat terjadinya kejahatan. Yang pertama, faktor penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim. Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan elektronik sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus cybercrime. Kendala penyidik Polda Jatim dalam melakukan penyidikan tindak pidana cybercrime khususnya menangani permasalahan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang atau jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi melalui media internet. Ini adalah berkenaan dengan sumber daya manusia penyidik Polda Jatim. Selain diperlukan sumber daya manusia penyidik Polda Jatim, dilakukan kesepahaman antara penegak hukum. Yang sering terjadi yaitu ketika sepemahaman antara penyidik, polisi dengan kejaksaan. Lalu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana cybercrime dalam pengolahan data alat bukti atau alat elektronik. Lalu kendala eksternal yang pertama yaitu faktor hukum atau undang-undang. Nah, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus cybercrime. Lalu faktor masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memahami masalah tindak pidana cybercrime sebagai tindak pidana penipuan. Lalu faktor teknologi mengenai kemajuan teknologi khususnya teknologi yang ada di saat ini. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana cybercrime. Kebijakan hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli online. Peraturan tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik diatur dalam UU ITE yang berkaitan dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan illegal contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa penipuan yang dibuat untuk mendapat keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Peraturan hukum tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik ini tidak disebutkan secara langsung oleh UU ITE, namun kebijakan hukumnya tersebut tertuang dalam pasal 28 ayat 1, lalu pasal 5 ayat 2 di UU ITE. Nah, tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik pada pasal 28 ayat 1 UU ITE dirumuskan sebagai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online. Yang pertama yaitu pencegahan penipuan deskripsi barang dalam praktek jual beli. Pencegahan penipuan deskripsi barang dalam praktek jual beli
dapat dilakukan dengan cara meminta foto barang asli. Nah, hal tersebut sangat penting bagi pembeli untuk memeriksa gambar yang akan dibeli. Selanjutnya, kita bisa meminta rekomendasi dari teman. Mereka akan memberikan tahu toko online terpercaya berdasarkan pengalamannya. Lalu kemudian jangan berpatokan dengan testimoni, karena oknum penipuan seringkali menggunakan testimoni palsu. Lalu yang kedua yaitu pencegahan penipuan barang tidak sesuai pesanan dalam praktek jual beli online. Nah, dapat dilakukan dengan cara jangan tergiur barang yang murah. Salah satu strategi penipu untuk memancing korbannya adalah dengan memasang harga barang yang sangat murah daripada yang beredar di pasaran. Nah, selanjutnya simpan dengan baik segala barang bukti atau transaksi. Jangan pernah membuang segala bukti yang berkaitan dengan transaksi seperti bukti percakapan atau juga bukti transfer. Nah, sebaiknya segala bukti tersebut disimpan hingga barang yang dipesan sudah diterima. Lalu yang ketiga yaitu pencegahan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang dalam praktek jual beli online. Nah, dapat dilakukan dengan cara meminta nomor resi pengiriman. Nah, nomor resi ini adalah bukti nomor barang yang akan dikirimkan suatu jasa ekspedisi pengiriman barang. Jika barang yang dibeli telah dikirim, maka tidak ada alasan bagi penjual tidak menunjukkan nomor resi pengiriman. Biasanya penipuan akan berdalih dengan sejuta alasan untuk mengulur waktu pengiriman resi lalu menghilang. Lalu selanjutnya utamakan transaksi yang menggunakan sistem COD. Ketika akan membeli sebuah barang, usahakan melakukan transaksi secara COD atau transaksi langsung dengan bertemu penjual, dan demikian mengecek langsung barang yang dibeli sekaligus juga untuk meminimalkan tindak pidana. Lalu kesimpulan, jadi berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat simpulkan bahwa modus penipuan jual beli online dalam bentuk penipuan dalam hal penjelasan deskripsi barang, penipuan barang tidak sesuai dengan pesanan, dan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang. Lalu pencegahan penipuan deskripsi barang dalam praktek jual beli online dapat dilakukan dengan cara meminta foto asli. Hal tersebut sangat penting bagi pembeli untuk memeriksa gambar yang akan dibeli. Kemudian jangan berpatokan dengan testimoni, karena oknum penipuan seringkali menggunakan testimoni palsu. Lalu pencegahan penipuan barang tidak sesuai dengan pesanan dalam praktek jual beli online dapat dilakukan dengan cara jangan tergiur barang yang murah. Itu salah satu strategi penipu untuk memancing korban adalah dengan memasang harga barang yang sangat murah daripada yang berada di pasaran. Lalu pencegahan penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang dalam praktek jual beli online dapat dilakukan dengan cara meminta nomor resi pengiriman. Nomor resi adalah bukti nomor barang yang akan dikirim melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Dari saya, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian presentasi dan atau salah perkataan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iva Bisa dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.